Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dalam perkara nomor 68 PU 11 2013. Pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon atau kuasanya, hari ini adalah sidang pertama untuk tingkat panel permohonan pengujian saudara. Sebagaimana di mahkamah, saya persilakan saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir dalam persidangan ini. Terima kasih Ketua Majelis. Saya Fredrik Yunadi, Pak, dari kantor Yunadi and Associate. Di sebelah kanan saya Saudara Parsi Holan, sebelah kiri saya Saudara Andi, sebelahnya lagi Putri, sebelah sana Andika. Kita dari kantor pengacara Yunadi and Associate, Pak. Baik. Terima kasih. Baiklah, saya persilakan kepada saudara untuk menjelaskan dalil-dalil pokok permohonan saudara. Tidak usah dibaca karena secara keseluruhan kami sudah membaca permohonan saudara ini, sehingga perlu kejelasan apa yang menjadi landasan sehingga saudara mau menguji pasal 197 huruf K ya. Huruf L ya. Siap. Huruf L ayat 2 KUHP terhadap Undang-Undang Dasar. Hal-hal apa saja yang menurut saudara merugikan kepentingan konstitusional saudara? Silakan dalam waktu yang tidak begitu lama. Terima kasih majelis yang terhormat. Sebagaimana uraian sudah kami uraikan dalam permohonan kami, mungkin secara singkat kami bisa sampaikan, Pak, dari pelaksanaan ada di lapangan, Pak. Pasal 197 ayat 1 huruf L, Pak, sudah sangat jelas, Pak, menyatakan bahwa hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum dan nama hakim yang memutuskan dan nama panitra. Kami mengalami dalam beracara di persidangan atau di luar persidangan, Pak, banyak sekali perkara, Pak, yang ada dicantumkan nama penuntut umum, nama hakim, dan yang memutuskan termasuk nama panitra itu hanya kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta, atau Pengadilan Negeri saja. Namun pada putusan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung maupun dalam upaya hukum luar biasa PK itu selalu tidak pernah dicantumkan. Sedangkan dalam undang-undang, Pak, sudah menyatakan bahwa setiap putusan di setiap tahapan itu kan wajib, Pak, mencantumkan nama penuntut umum, nama hakim, dan nama panitra. Karena selama ini, Pak, terjadi suatu confusing di lapangan, Pak. Pelaksana dalam hal ini jaksa penuntut umum seolah-olah kan meniadakan daripada suatu undang-undang yang sudah jelas menyatakan bahwa terhadap putusan yang tidak mencantumkan huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K kan sudah dibatalkan, Pak, ya, dengan I, L, Pak, ya. Mereka kan mengesampingkan, Pak. Sehingga, Pak, tujuan kami mengajukan uji material ini, Pak, adalah supaya Mahkamah Konstitusi bisa melihat, Pak, apakah huruf L ini masih patuh, Pak, apa perlu dihapus. Menurut kami, Pak, karena huruf L-nya ini yang mengakibatkan terjadi suatu confusing hukum, Pak. Karena kami berpendapat bahwa itu adalah batal demi hukum sebagaimana pasal 197 ayat 2, namun pihak-pihak tertentu, Pak, mengatakan bahwa batal demi hukum itu tetap masih harus dieksekusi, Pak. Nah, sebaiknya, Pak, kami mengajukan ini adalah kami memohon pada Mahkamah Konstitusi kalau memang dalam hal ini
suatu undang-undang yang menimbulkan multi tafsir, Pak, yang mengakibatkan kerancuan daripada hukum di Republik Indonesia ini, seyogikanya sebaiknya Pak dibatalkan aja Pak oleh Mahkamah Konstitusi Pak. Sehingga kita di lapangan kita tahu Pak, bahwa tidak peduli lagi dengan ada K atau L atau A, B, C, D atau ira-ira demi ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya Pak. Pokoknya putusan itu wajib dilaksanakan Pak. Kalau tidak Pak, terjadi benturan di lapangan Pak. Ya inilah Pak yang kira-kira inti pokok yang kita ajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Kami mohon dalam hal ini mungkin Bapak berkenan untuk memeriksa dan meneliti lebih lanjut Pak. Terima kasih Pak. Baiklah, untuk kepentingan pemeriksaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, majelis panel ini berkewajiban untuk memberi nasihat kepada saudara untuk perbaikan permohonan ya. Siap. Setelah memperhatikan materi pasal 197 ayat 1 huruf L ini, bahwa surat putusan pemidanaan memuat satu hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum dan nama hakim yang memutus dan nama panitera. Ya. Secara redaksional, bahwa di permohonan saudara itu di halaman 1 disebutkan saudara mengajukan permohonan pengujian pasal 197 ayat 1 huruf L Undang-Undang Nomor 1 Tahun 81 dan uji formil terhadap Undang-Undang 12 Tahun 2011. Nah, setelah dibaca ya, ternyata saudara kehendaknya hanya melakukan pengujian terhadap 197 ayat 1 KUHP. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu bukan sebagai objek pengujian, melainkan sebagai batu uji selain Undang-Undang Dasar. Itu berdasarkan permohonan saudara. Nah, untuk catatan itu, untuk saudara ketahui bahwa MK itu hanya menjadikan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai batu uji dalam mempertimbangkan perkara judicial review. Dan kalau kita lihat juga Undang-Undang KUHP itu dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tentu kan KUHP jauh lebih dulu. Sedangkan peraturan perundang-undangan itu kan lahir tahun 2011. Tentu secara norma ada hal-hal yang, tapi itu lebih kepada prosedural sebenarnya ya. Siap. Nah, jadi saudara itu mau menguji material dan prosedural, tapi untuk setelah dibaca saya pahami bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sebagai batu uji untuk uji formil. Nah, oleh karena itu MK tidak akan menjadikan undang-undang lain sebagai batu uji selain Undang-Undang Dasar ya. Siap. Namun hanya untuk penyelarasan dan harmonisasi perundang-undangan. Jadi undang-undang lain itu bisa juga dijadikan pertimbangan tetapi tidak berkedudukan sebagai batu uji. Nah, sarannya jadi saudara supaya dihilangkan saja bagian uji formil itu. Siap. Ya. Nah, jadi cukup saudara menguji material mengenai pasal 197 huruf L ayat 1 itu. Nah, kemudian argumentasi yang menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai batu uji, halaman 3 permohonan saudara itu harus direformasi ulang ya, agar tidak menjadikan Undang-Undang 12.11 itu sebagai batu uji, tapi sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat argumentasi. Siap. Ya. Lalu ada ketidaksesuaian ya, jumlah kuasa hukum juga, ini yang normatif-normatif dulu ini. Siap. Jadi tapi penting karena ini formal. Dalam surat permohonan di halaman 1 itu ada 9 orang. Tapi yang tanda tangan hanya 4 orang. Ya, sedangkan kuasanya 13 orang. Coba saudara lihat itu. Siap. Artinya itu masih ada waktu untuk diperbaiki nanti pada perbaikan permohonan ya. Siap, Pak. Jadi apa 9, apa 4, apa 13 gitu loh. Ya. Kemudian bukti saudara P2, P3, P4 itu Undang-Undang Dasar itu harus difotokopi semua itu. Siap. Jangan hanya halaman depan aja.
dan pasal aja, pasal yang saudara pakai, tapi seluruh ya, Oh, utuh seluruhnya, maksud Pak. saya utuh. Oke. Ya nggak mahal kok Siap, Undang-Undang siap, Dasar ya. siap. Kemudian format petitumnya, ya petitum saudara itu, jadi ada hal yang kontradiktif, ya. Dalam butir 1, saudara meminta mengabulkan keseluruhan, tapi di butir nomor 3, saudara minta conditionally konstitusional. Nah, kalau saudara cenderung untuk ke conditionally konstitusional, harus saudara sertakan juga alasan atau argumentatif kenapa hanya conditionally, kenapa tidak batal seluruhnya, kan begitu. Siap. Ya. Jadi kalau mau minta dibatalkan seluruhnya, kalau mau conditionally, walaupun sebenarnya sama prinsipnya dengan Ako et bono sebenarnya conditionally itu. Tapi intinya kan saudara ingin dibatalkan ya. Siap. Nah, kemudian soal legal standing, ini ada cukup banyak nih saran saya. Siap, Pak. Saudara hanya secara normatif ya mengenai kerugian konstitusional dikaitkan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan penegakan HAM ya. Saudara hanya sekilas saja menjelaskan kerugian konkret yang diderita. Nah, padahal argumentasi bahwa pemohon telah menderita kerugian berdasarkan kasus konkret itu akan lebih memperkuat dalil bahwa pemohon memiliki legal standing untuk memperkarakan norma 197 ayat 1 itu, gitu loh. Siap. Jadi yang dia derita kerugian akibat 197 ayat 1 huruf L itu kan dialami oleh si pemohon. Siap. Itu yang harus lebih banyak. Siap. Sehingga betul dia mengalami kerugian konstitusional. Siap. Ya. Nah, sarannya saudara bahwa pemohon pernah dirugikan secara konstitusional dengan tidak dicantumkannya nama penuntut umum dalam surat putusan pidana yang pernah dijatuhkan kepada pemohon dimasukkan dalam bagian legal standing, ya. Siap. Jadi bukan bagian duduk perkara, Pak. Jadi di legal standing aja biar dia bahwa dia punya kedudukan hukum. Oh ya betul dia pernah mengalami kerugian ini, ya. Nah, jadi perkara ini kan ada kasus konkretnya. Siap. Ya, terjadi pada pemohon. Nah, perkara ini juga mengarah kepada kesalahan penerapan norma. Ya. Sehingga kalau kita mau lihat secara keseluruhan ini masuk konstitusional komplain sebenarnya. Nah, tapi kan di MK itu MK Indonesia belum ada kewenangan untuk konstitusional komplain, maka masuknya di pengujian undang-undang itu ya. Jadi oleh karena itu jangan sampai terjadi kesalahan penerapan normanya. Kesalahan penerapan norma pengujian undang-undang dengan konstitusional komplain itu kan berbeda, Pak. Siap. Ya kan, oh saya dirugikan karena norma ini tidak diterapkan secara penuh, itu konstitusional komplain. Tapi bahwa norma ini melanggar hak-hak konstitusional saya karena dijamin dalam undang-undang dasar, yaitu merupakan pengujian undang-undang. Jadi kemudian syaratnya saudara sertakan juga putusan pengadilan kalau ada ya. Siap, ada orang lain ya. Pada orang lain ya, menunjukkan bahwa 197 ayat 1 huruf waktu bertentangan dengan konstitusi karena telah terjadi multitafsir ya, yang berlaku secara umum. Tidak hanya pada pemohon, tapi bisa terjadi pada orang lain, kan gitu. Siap. Jadi terjadi multitafsir terhadap pasal 197 ayat 1. Dengan demikian 197 ayat 1 huruf I itu merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Ya. Siap. Substansinya, kalau tadi itu soal legal standing, terakhir substansi ya. Kalau melihat substansi ini, permohonan ini kan hampir sama dengan permohonan yang diujikan oleh Pak Yusril dulu, yang nomor 69, ya 197 ayat 1 huruf K, hampir sama ya. Siap. Yang pemohonnya Parlin Ridwansyah. Nah, ya kemungkinan juga saudara banyak mengambil contoh dari situ dalam menyusun permohonan ini. Tetapi
Bukan berarti hasil akhir perkara ini akan sama dengan putusan itu, kan gitu, bisa berbeda. Ya, bergantung kepada norma yang akan kita buktikan nanti melanggar Undang-Undang Dasar atau tidak. Nah, secara spesifik saudara menginginkan agar persyaratan adanya nama penuntut umum dicantumkan dalam putusan, kan begitu? Siap. Dan ketiadaan nama penuntut umum itu dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum, ya. Tentu dari sisi letter luck, ya, secara positivistik itu bisa dimaklumi, ya. Tetapi dilihat dari sudut tujuan dan konteks, nah, apakah penyebutan secara spesifik nama penuntut umum itu dalam putusan menjadi penting? Kenapa? Karena JPU itu dalam perkara pidana kan berkedudukan mewakili negara, ya, yang menuntut warga negara yang melanggar kepentingan umum. Nah, dalam hal ini penuntut umum tidak sedang mewakili dirinya sendiri, ya, layaknya dalam perkara perdata. Oleh karena itu siapapun JPU-nya dalam perkara pidana pada intinya adalah negara sebagai negara. Ada perbandingan di negara-negara common law yang menganut sistem Anglo-Saxon. Ya, judul penulisan kasus adalah menunjukkan siapa melawan siapa, atau penggugat lawan tergugat, atau pemohon lawan termohon, kan begitu. Nah, dalam perkara-perkara publik misalnya pidana atau perkara konstitusional, negara sebagai pihak disebut terlebih dahulu. Misalnya negara-negara common law yang biasa ditemukan Air versus Orkes. Air adalah negara, singkatan dari Regina atau Rek atau The Crown atau kerajaan. Nah, demikian juga dengan Air. Ada sebagai pihak dalam perkara publik adalah negara yang diwakili jaksa penuntut umum. Nah, kesimpulan, apakah penyebutan secara spesifik nama penuntut umum dalam putusan pengadilan menjadi sedemikian penting sehingga dapat mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Nah, argumentasi itu harus saudara muat juga. Jadi untuk men-challenge pikiran kita yang secara positivistik, ini kalau nggak penuh ini batal gitu loh. Tapi kan ada kondisi lain supaya nanti argumentasinya menjadi lebih kuat, ya. Siap. Nah, itu dari saya. Siap. Pak Hamdan, silakan. Saya ringkas saja. Sekali lagi masalah legal standing itu, kalau saudara mewakili saudara Ferry Tansil, ya. Siap. Jadi ringkas saja diuraikan kerugian apa yang faktual dialami oleh Ferry Tansil ini sehubungan dengan adanya pasal itu, ya, 197L itu. Itu saja, jadi tidak usah diuraikan secara normatif, ya. Siap. Faktual apa yang dia rasakan, ya, kerugiannya apa, atau yang potensial pasti akan terjadi. Jadi tidak usah secara panjang lebar diuraikan apa secara normatif panjang, itu nggak perlu. Ini kan hanya untuk pintu masuk saja, apakah Anda memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan atau tidak. Kemudian yang kedua, ini di petitum kondisional yang saudara ajukan di poin 3 ini, yang mana sebenarnya yang saudara ya, ini ada alternatif dan tidak normal dalam petitum untuk suatu pengujian undang-undang berhubungan dengan tindakan konkret. Misalnya saudara tulis, atau ketentuan tersebut hanya dilakukan pada tingkat pengadilan negeri tingkat pertama sehingga segala bentuk tindakan jaksa eksekutor pada pemohon tidak lagi mencari rasa keadilan. Jadi ini mengadili kasus konkret, ya. Jadi menyebut pemohon dalam petitum itu kasus konkret, sementara ini pengujian norma. Jadi ini berlaku secara umum, tidak berlaku hanya putusan MK yang berkaitan dengan pengujian undang-undang ini, tidak berlaku hanya kepada pemohon, ya. Tapi berlaku umum, ya, erga omnes, ya, berlaku kepada publik.
Ini saudara harus pastikan ya, di kondisionalnya yang mana. Yang pertama, saudara memohon batal dan tidak berlaku. Nah ini juga harus ada dua. Ya. Pertama, saudara harus menyatakan dulu bertentangan. Ya. Jadi tadi yang koreksi yang pertama yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya cukup sampai di situlah. Permohonannya apa kan nanti kan di bawah diuraikan. Ya. Apa yang dikabulkan. Kemudian menyatakan pemohon punya kedudukan hukum. Ya tidak perlu ini. Ya, kalau kita sudah maju ke sini, itu cukup mahkamah yang menilai. Ya. Siap. Tidak perlu, dalam amar itu tidak ada pemohon itu memiliki kedudukan hukum. Jadi tidak perlu. Ya. Siap. Kemudian yang ketiga, menyatakan batal dan tidak berlakunya. Ini sebelum yang ketiga, harus ada dulu. Coba baca undang-undangnya ya, undang-undang MK itu. Putusan MK itu kalau suatu judicial review dikabulkan, pengujian undang-undang dikabulkan, pertama harus menyatakan bertentangan dulu dengan undang-undang dasar. Ya. Kemudian yang kedua, tidak batal, ya, tapi menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, baca coba, ikuti saja rumusan dalam undang-undang itu. Undang-undang MK itu ada. Putusan MK itu kalau mengabulkan dua itu, mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan pasal sekian itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Siap. Kemudian poin selanjutnya, menyatakan pasal sekian itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hanya itu. Ya. Siap. Jadi saudara perbaiki. Siap. Kemudian khusus mengenai kondisional, boleh saudara meminta kondisional. Ini kondisional artinya bukan minta batas secara keseluruhan, tapi minta ditafsirkan seperti yang dikehendaki, itulah kira-kira. Ini menjadi tidak jelas. Coba saya baca. Jadi menyatakan batal pasal sekian itu batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ketentuan tersebut ditafsirkan dan dimaknai tidak bersifat imperatif dan mandatori pada semua putusan pemidanaan dalam semua tingkatan pengadilan. Artinya saudara menghendaki itu hanya salah satu saja. Ya, betul. Siap. Pilihan saja. Baik. Jadi saudara menghendaki penafsiran seperti itu pasal itu. Tapi yang kedua mengaburkan atau ketentuan tersebut hanya berlaku pada tingkat pengadilan negeri tingkat pertama. Jadi saudara ambil saja pilihan yang mana. Apakah cukup di atas itu atau kepilihan gitu. Ini menjadi tidak jelas ya. Siap. Kemudian sehingga segala tindakan jaksa eksekutor pada pemohon ini tidak perlu. Ini bukan pengujian kasus bukan gugatan konkret, ini pengujian norma. Sehingga segala bentuk tindakan jaksa eksekutor pada pemohon itu tidak ada dalam amar putusan judicial review, karena itu putusan bersifat erga omnes. Saya kira itu intinya. Siap. Terakhir Pak Profesor Arif, saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Kembali kita ke awal. Saya minta klarifikasi dulu. Yang Anda uji itu apa tuh? Saya baca pasal 197 ayat 1 ya. Siap Pak. Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Siap Pak. Kemudian di beberapa tempat itu Anda juga menguraikan ayat 2-nya. Iya. Nah, kemudian sampai di petitum itu sangat mengganggu sekali. Kenapa petitumnya kok juga ikut menyangkut ini petitum 1 coba. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya di dalam menguji ketentuan pasal 191 ayat 1 huruf L ayat 2. Ayat 2 enggak pernah Anda minta diuji, kenapa di sini tahu-tahu petitumnya muncul gitu ya, kan enggak konsisten, nanti diperbaiki. Kemudian yang kedua, ke yang lain sudah disebut oleh para yang mulia, saya satu lagi yang saya juga mengganggu. Terutama tadi pada waktu Yang Mulia Ketua menyinggung
Anda menyantumkan di situ ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu. Siap. Ya. Nah, kemudian begini, pada waktu Anda menguji dengan pasal 28 dan sebelumnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, malah saudara tidak menguraikan kenapa pasal 191 itu di dalam posita, di dalam alasan permohonan Anda, kenapa dikatakan bertentangan dengan pasal-pasal itu, hanya kemudian muncul di halaman terakhir di permohonan Anda, di halaman 19, bahwa sebagaimana uraian di atas maka jelas bahwa pasal 191 huruf L bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Tapi apa sih keinginan dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang Anda sebutkan mulai dari pasal 1 sampai pasal 28 itu, keinginan pasal itu tuh apa? Enggak disebutkan. Nah, jadi harus dikaitkan antara undang-undang yang diuji atau pasalnya atau ayat yang diujikan, dikaitkan di mana